Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan. Pada saat ini kita akan masuk dalam in-house training, di mana di dalam in-house training ini kalian akan belajar satu materi baru yang tentunya akan bermanfaat bagi kalian. Tapi sebelumnya saya minta salah seorang dari kalian untuk memimpin doa. Saya tak akan menyebutkan nama, tapi secara pribadi saja. Langsung unjuk tangan siapa yang bisa. Ayo pimpin doa. Oke, kalau tidak mau saya tunjuk Pak Hadris pimpin doa. Oke, siap. Oke, rekan guru, terima kasih kesempatannya Pak Wahyu atas memberikan kesempatan saya untuk membacakan doa yang istimewa. Ya, rekan-rekan guru, Bapak Ibu guru, sebelum kita mulai kegiatan in-house training ini, marilah kita berdoa sesuai ajaran agamanya masing-masing. Ya, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa selesai. Amin. Terima kasih Pak Hadis sudah membuka kegiatan kita pada malam hari ini. Baiklah teman-teman guru yang luar biasa, saya izin share screen ya. Silakan Pak. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kerangka kurikulum. Jadi tujuan pembelajaran kita pada malam hari ini, setelah mempelajari materi ini, peserta dapat memahami dasar kurikulum sekolah penggerak, serta peran dan fungsi pemangku kepentingan dari tingkat pusat sampai satuan pendidikan dalam menciptakan pembelajaran dan asesmen yang berpusat pada murid. Nah, apa saja yang akan kita pelajari? Yaitu pertama, kerangka dasar kurikulum, profil pelajar Pancasila, struktur kurikulum, dan prinsip pembelajaran dan asesmen. Nah, kita masuk dalam kerangka dasar kurikulum. Kerangka dasar kurikulum ini adalah pemikiran dasar, yakni kenapa ada kerangkanya? Karena peningkatan kualitas pendidikan dilakukan melalui hal yang paling fundamental, yaitu kurikulum. Maka terbentuklah kurikulum sekolah penggerak dan SMK pusat keunggulan. Kemudian kurikulum di sini bersifat dinamis sehingga harus selalu dikembangkan seiring dengan kebutuhan perkembangan zaman, maka perlu pembelajaran dengan paradigma baru. Kemudian ini adalah salah satu prinsip pembelajaran dengan kurikulum sekolah penggerak adalah adanya pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan satuan pendidikan. Ya, seperti apa kewenangan mereka? Ini dia. Kewenangan pusat itu yaitu menetapkan struktur kurikulum, profil pelajar Pancasila, capaian pembelajaran, dan prinsip pembelajaran dan asesmen. Itu yang kewenangan pusat. Namun kewenangan satuan pendidikan, dia menetapkan visi dan misi, tujuan sekolah, kebijakan sekolah terkait kurikulum,
Dan yang terakhir dia pembelajaran dan asesmen, itu kewenangan dari satuan pendidikan. Nah, ini ada kerangka kurikulum ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan mengacu pada tujuan pendidikan nasional dan NSP, Standar Nasional Pendidikan. Standar Nasional Pendidikan itu ada standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Dia ada 8 standar. Nah, dia jadinya kurikulum, capaian pembelajaran, prinsip pembelajaran, dan asesmen. Dari situ masuk dia visi misi satuan pendidikan, pelajar khas satuan pendidikan, konteks dan kebijakan lokal menjadi satu kurikulum operasional di satuan pendidikan, perangkat ajar yang dikembangkan secara mandiri. Nah, dia harus fleksibel dan dinamis. Satuan pendidikan mengembangkan kurikulum operasional berdasarkan kerangka dan struktur kurikulum sesuai karakteristik di satuan pendidikan masing-masing. Nah, profil pelajar Pancasila. Materi selanjutnya. Profil pelajar Pancasila yaitu profil pelajar atau profil lulusan yang bertujuan menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan diraih dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila peserta didik dan para pemangku kepentingan. Jadi tidak hanya peserta didiknya, tapi para pemangku juga harus menunjukkan nilai-nilai luhur Pancasila. Apa saja sih profil pelajar Pancasila? Yang pertama itu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, bergotong royong. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam adalah kreatif. Kemudian kegunaan profil pelajar Pancasila apa sih? Profil pelajar Pancasila merupakan upaya menerjemahkan tujuan dan visi pendidikan ke dalam format yang lebih mudah dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan pendidikan. Rumusan profil pelajar Pancasila dibuat dengan tujuan sebagai kompas bagi pendidik dan pelajar Indonesia. Segala pembelajaran, program, dan kegiatan di satuan pendidikan bertujuan akhir ke profil pelajar Pancasila. Itulah kegunaannya. Nah, penerapan profil pelajar Pancasila di sekolah. Yang pertama itu budaya sekolah. Mulai dari iklim sekolah, kebijakan, pola interaksi, dan komunikasi, serta norma yang berlaku di sekolah tersebut. Kemudian yang kedua, intrakurikuler. Muatan pelajarannya, kegiatan atau pengalaman belajarnya. Kemudian yang ketiga itu proyek pengembangan, proyek pembelajaran berbasis proyek yang kontekstual dan interaksi dengan lingkungan sekitar. Dan yang terakhir itu yang keempat, ekstrakurikuler. Kegiatan ini untuk mengembangkan minat dan bakat dari siswa yang ada. Jadi penerapan profil pelajar Pancasila kalau budaya sekolah kan sudah biasa, intrakurikuler juga biasa, ekstrakurikuler sudah biasa. Nah, yang baru di sini adalah proyek. Nah, semua mapel wajib atau mata pelajaran wajib dari SD dan SMP serta mata pelajaran fondasi di SMA terdiri dari 2 kegiatan utama. Yang pertama itu kegiatan pembelajaran reguler, intrakurikuler, ditambah dengan proyek profil pelajar Pancasila atau co-kurikuler. Dia adalah satu mata pelajaran. Apa yang perlu disiapkan guru untuk dapat menerapkan proyek profil pelajar Pancasila? Guru harus mempersiapkan pengelolaan jam pelajaran dan kolaborasi guru. Yang kedua, pengaturan agar alokasi jam mengajar guru tetap sama. Kemudian, mengelola waktu dan kegiatan. Bagaimana menyiapkan sistem dari perencanaan hingga penilaian. Yang kedua, dia harus sistem pendokumentasian proyek untuk dapat digunakan sebagai portofolio. Yang ketiga, kolaborasi dengan narasumber pengayah proyek masyarakat. Jadi contohnya masyarakat, komunitas, universitas, dan praktisi.
Kemudian Kemendikbud di sini dia berhak menentukan tema untuk setiap proyek yang diimplementasikan di satuan pendidikan. Kemudian pemerintah daerah dan satuan pendidikan merancang muatan lokal berupa proyek berdasarkan tema yang ditetapkan, mengembangkan menjadi topik yang lebih spesifik dan kontekstual di satuan pendidikan. Itulah kerja dari pemerintah daerah dan satuan pendidikan. Kemudian ada 7 tema untuk dipilih satuan pendidikan. Yang pertama itu perubahan iklim global, yang kedua kearifan lokal, yang ketiga Bhinneka Tunggal Ika, yang keempat bangunlah jiwa dan raganya, yang kelima suara demokrasi, yang keenam berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI, dan yang ketujuh kewirausahaan. Nah, ini ada contoh pengembangan tema perubahan iklim global. Contoh proyeknya di PAUD itu pengolah sampah, di SD kampanye sederhana untuk memecahkan isu lingkungan, misalnya banjir, SMP membuat purwarupa seperti pengolahan sampah di sekolah, dan SMA-nya pemanfaatan sampah. Nah, elemen belajar Pancasila yang disasar untuk PAUD itu dia akhlak terhadap alam, menganalisis dan mengevaluasi penalaran. Kalau yang SD, akhlak terhadap alam, memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Kalau yang SMP, akhlak terhadap alam menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Sedangkan untuk SMA, akhlak terhadap alam juga masih sama, dan menganalisis dan mengevaluasi penalaran yang ada. Nah, dalam penyelenggaraan proyek, dia harus ada identifikasi kesiapan sekolah, pemilihan tema umum, penentuan tema-tema spesifik, pemilihan sub-elemen profil Pancasila, membentuk tim fasilitasi proyek, penentuan alokasi waktu, eksplorasi dan pengembangan, menentukan alur proyek dan asesmen, dan yang terakhir itu memastikan faktor pendukung proyek sesuai dengan perencanaan yang ada. Perencanaan ini bisa dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sekolah atau setiap satuan pendidikan masing-masing. Nah, tahap kesiapan sekolah, tahap awalnya seperti apa? Sekolah belum pernah melaksanakan proyek. Konsep pembelajaran berbasis proyek baru diketahui guru. Sekolah fokus menjalankan proyek secara internal, tidak melibatkan pihak luar. Tahap yang berkembang seperti apa? Sekolah sudah pernah menjalankan pembelajaran berbasis proyek. Konsep pembelajaran berbasis proyek sudah dipahami sebagian guru, tapi belum semua. Sekolah mulai melibatkan pihak di luar sekolah untuk membantu salah satu aktivitas proyek. Dan tahap lanjutan seperti apa? Pembelajaran berbasis proyek sudah menjadi kebiasaan sekolah. Konsep pembelajaran berbasis proyek sudah dipahami semua guru. Sekolah sudah menjalin kerjasama dengan pihak mitra di luar sekolah agar dampak proyek dapat diperluas dan direplikasi secara berkelanjutan. Nah, waktu dan durasi pelaksanaan tema proyek. Menentukan durasi pelaksanaan untuk setiap tema proyek yang dipilih dapat disesuaikan dengan pembahasan tema. Durasi dapat dipilih antara 2 minggu sampai 3 bulan, tergantung tujuan dan kedalaman eksplorasi tema. Jika sekolah bertujuan untuk memberikan dampak sampai pada lingkungan di luar sekolah, maka bisa jadi durasi pelaksanaan proyek membutuhkan waktu yang lebih lama. Sekolah diharapkan dapat mengatur jadwal belajar yang membuka ruang untuk kolaborasi mengajar antar guru dari mata pelajaran yang berbeda. Nah, tahap awalnya, setiap tema dilakukan dengan jadwal belajar yang seragam untuk semua kelas.
Tahap berkembang, setiap tema dilakukan dengan jadwal belajar yang seragam per 2-3 kelas. Sedangkan tahap lanjutannya, setiap kelas dapat memiliki waktu pelaksanaan proyek yang berbeda. Waktu pelaksanaan dapat ditentukan sendiri oleh masing-masing kelas. Nah, kita masuk dalam struktur kurikulum ya. Masih sanggup ini atau sudah tidak sanggup? Kalau sudah tidak sanggup, kita hentikan di sini. Sanggup, Oh, siap, masih siap. sanggup. Oke, kita lanjut ya. Sanggup, Pak. Struktur kurikulum. Nah, mengapa struktur kurikulum ini luar biasa sekali. Struktur kurikulum ini adalah pembaruan pembelajaran di sekolah penggerak dan SMK Pusat Keunggulan meneruskan proses peningkatan kualitas pembelajaran yang telah diinisiasi kurikulum-kurikulum sebelumnya. Jadi kurikulum di sekolah penggerak ini hanya perkembangan atau yang dikembangkan saja, ditingkatkan saja dari kurikulum sebelumnya. Nah, di mana kurikulum sekolah penggerak ini berbasis kompetensi, pembelajaran yang fleksibel, dan berkarakter Pancasila. Pengetahuan keterampilan berbasis kompetensi, dia masuk di dalamnya pengetahuan, keterampilan, dan sikap dirangkaikan sebagai satu kesatuan proses yang berkelanjutan sehingga membangun kompetensi yang utuh dinyatakan sebagai capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran disusun dalam fase-fase 2-3 tahun per fase sehingga peserta didik memiliki kesempatan untuk belajar sesuai dengan tingkat pencapaian, kebutuhan kecepatan dan gaya belajarnya. Muatan atau konten dikurangi agar peserta didik memiliki waktu yang memadai untuk menguasai kompetensi yang ditargetkan. Itulah yang dimaksud dengan pembelajaran yang fleksibel. Kemudian, karakter Pancasilanya seperti apa? Sinergi antara kegiatan pembelajaran rutin sehari-hari di kelas dengan kegiatan non-rutin atau proyek interdisipliner yang berorientasi pada pembentukan dan penguatan karakter berdasarkan rangka profil pelajar Pancasila. Nah, kebijakan kurikulum berbasis konteks satuan pendidikan yang telah dimulai sejak dulu kembali dikuatkan di sekolah penggerak dan SMK Pusat Keunggulan. Struktur minimum ada otonominya, jadi kurikulum memberikan kemerdekaan pada satuan pendidikan itu otonomi. Struktur minimumnya, pemerintah menetapkan struktur kurikulum minimum dan satuan pendidikan dapat mengembangkan program dan kegiatan tambahan. Nah, sederhananya seperti apa? Perubahan yang seminimal mungkin, namun beberapa aspek berubah secara signifikan dari kurikulum sebelumnya. Tujuan, arah perubahan, dan rancangannya jelas dan mudah dipahami sekolah dan pemangku kepentingan. Kemudian kurikulum di sini berbasis gotong royong. Kenapa? Pengembangan kurikulum dan perangkat ajarnya dilakukan dengan melibatkan puluhan institusi, termasuk Kemenak, universitas, sekolah, dan lembaga pendidikan lainnya yang mendukung tentunya. Nah, dalam pengembangan kurikulum ini, penguatan literasi dan numerasi membutuhkan pembelajaran yang efektif dan menyeluruh di semua mata pelajaran. Jadi, literasi dan numerasi bukan hanya ada pada matematika dan bahasa saja, tapi di semua pelajaran itu ada. Nah, struktur kurikulum, ya ini ada contoh struktur kurikulum sekolah penggerak PAUD, SD, SMP, dan SMA. Kalau di PAUD 5-6 tahun, penguatan kegiatan bermain, belajar, dan kegiatan berbasis buku bacaan anak. Kalau di kurikulum 2013 itu ada 900 menit, perubahannya sekarang menjadi 1050 menit per minggunya. Asesmen menurut pada STPPA, sedangkan sekarang asesmen merujuk pada capaian pembelajaran. Kalau dulu asesmen harian perlu dilaporkan, kalau sekarang asesmen yang dilaporkan cukup asesmen semester saja.
pendekatan pembelajaran berbasis tema. Sekarang pendekatan pembelajaran berbasis literasi atau buku bacaan anak. Oke. Karena kita di SMP, kita lanjut saja ya. Ini untuk yang SD, yang berubah IPA dan IPS-nya menjadi IPAS, ilmu pengetahuan alam dan sosial. Nah, pendekatan tematik yang dulunya sekarang pendekatan pengorganisasian muatan pelajaran. Nah, ini ada contohnya, nanti saya bagikan atau saya share modulnya ya. Ini yang kelas 2, ini kelas 3, ini kelas 4. Sekarang kita masuk ke SMP-nya. Berapa perubahan terkait struktur mata pelajaran di SMP? Nah, kurikulum 2013 informatika sebagai mata pelajaran pilihan, sedangkan di perubahan saat ini informatika sebagai mata pelajaran wajib. Yang di 2013 pertimbangan kesediaan guru, sedangkan di perubahan pembelajaran saat ini guru yang mengajar tidak harus memiliki latar belakang pendidikan informatika. Buku guru disiapkan untuk membantu guru-guru pemula dalam mata pelajaran ini. Jadi buku guru itu hanya untuk guru-guru yang baru saja. Kalau sudah seperti guru-guru saat ini yang ikut sekolah penggerak sudah luar biasa, tak perlu lagi pakai buku guru ya. Nah, ini contoh alokasinya. Nah, di mana sekarang untuk seni budaya dan prakarya dia masuk dalam pilihan. Informatika masuk dalam mata pelajaran wajib. Oke. Ini kalau yang SMA seperti ini, siswa langsung masuk pada program. Yang kalau sekarang enggak, dia masuk dulu kelas 10 seperti biasa, nanti kelas 11 sama kelas 12 dia masuk ke jurusannya. Ini untuk yang SMA. Ini yang kelas 12 dan kelas 13, kelas 11 dan kelas 12-nya. Nah, kita masuk pada materi yang terakhir, yaitu prinsip pembelajaran dan asesmen. Prinsip pembelajaran dan asesmen yaitu nilai-nilai. Jadi prinsipnya nilai-nilai yang melandasi kebijakan dan praktik, bukan pendekatan atau teknik konkret. Penerapannya bisa beragam sesuai dengan kondisi atau konteks. Guru perlu memahami prinsip-prinsip, bukan sekedar perilaku yang diharapkan. Nah, prinsip pembelajaran di sini ada 5 untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Perlu terwujudnya pembelajaran yang dirancang dengan mempertimbangkan tingkat pencapaian peserta didik saat ini sesuai kebutuhan belajar serta mencerminkan karakter dan perkembangan mereka. Yang kedua, dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas belajar peserta didik dan kapasitas mereka untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Yang ketiga, mendukung perkembangan kognitif dan karakter peserta didik secara berkelanjutan dan holistik. Yang keempat, relevan, yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai konteks kehidupan dan budaya peserta didik serta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra. Terakhir, berorientasi pada masa depan dan berkelanjutan. Prinsip asesmen untuk mencapai profil pelajar Pancasila perlu terwujud asesmen yang pertama merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran, menyediakan informasi sebagai umpan balik untuk guru, peserta didik, dan orang tua. Yang kedua, dirancang dan dilakukan sesuai dengan tujuan. Yang ketiga, dirancang secara adil, valid, dan dapat dipercaya, memberikan informasi yang kaya bagi guru, peserta didik, dan orang tua mengenai kemajuan dan pencapaian pembelajaran serta keputusan tentang langkah selanjutnya. Yang keempat, sebaiknya meliputi berbagai bentuk tugas, instrumen, dan teknik yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditargetkan. Yang kelima, laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif.
memberikan informasi yang bermanfaat untuk peserta didik dan orang tua, dan data yang berguna untuk menjamin dan meningkatkan mutu pembelajaran. Nah, dari 4 materi yang sudah disampaikan tadi, apa yang bisa disimpulkan oleh Bapak Ibu? Halo. Hai. Halo. Halo, hai. Halo juga. Halo Pak. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya, Iya. jadi materi yang Jadi, Bapak sampaikan tadi luar biasa. terlalu panjang. Iya, dan ya perlu Cepat. jadi modulnya harus dikasih kepada Hebat. saya supaya saya bisa baca ulang. Oke. Karena namanya juga baru kita lihat ini ya, tidak mungkin langsung kita mau pahami secepat mungkin ya Pak. Ya. Iya, siap. Walaupun memang Nanti ini yang dibagikan. kedua kalinya, mungkin yang ketiga kalinya saya sudah paham. Insya Allah besok dengan Bapak terangkan ini pretestnya bisa saya jawab walaupun sekilas-sekilas ini Bapak bacakan. Ya. Terima Oke, kasih Pak. kalau Pak Sadam ada tambahan? Saya kira enggak ya. Enggak. Karena Ibu Sri dari gimana? semua penjelasan tadi Tidak ada excellent. tambahan, Pak. Tidak ada tambahan. Ibu Suarsi gimana? Tidak ada tambahan, Pak. Materinya cukup jelas. Sudah jelas ya. Jadi kita tarik kesimpulan bahwa kurikulum dasar kurikulumnya ini dia adalah diberikan kebebasan kepada sekolah untuk mengembangkan. Jadi nantinya jika Bapak Ibu kembali ke sekolah nanti bersama-sama dengan guru-guru lain untuk mengembangkan kurikulum bagaimana mencapai suatu tujuan kita mendapatkan siswa-siswi dengan profil pelajar Pancasila. Oke, mungkin hanya itu saja materi saya. Terima kasih. Sampai bertemu lagi di kegiatan in-house training lainnya. Oke, untuk menutup kegiatan kita, saya mintakan Pak Sadam untuk pimpin doa. Terima kasih kepada pemateri yang is the best pada malam ini. Hari yang ke-9. Semoga apa yang disampaikan mendapatkan manfaat bagi yang mendengarkan maupun yang menyampaikan. Kita tutup pertemuan kita dengan doa kafatul majelis. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih. Kepada pemateri. Terima kasih sudah menutup kegiatan kita pada malam hari ini. Terima kasih guru-guru hebat sudah ikut dalam kegiatan in-house training kita. Nanti kita bertemu lagi selanjutnya, jadi jangan bosan-bosan bertatap muka dengan saya karena ke depan saya akan tetap mendampingi Bapak Ibu dalam mengembangkan kurikulum Bapak Ibu di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.